Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Dengan saya Merlin Sutomo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik yang akan kita diskusikan pada saat ini yaitu STT atau Soft Tissue Tumor. Seperti sebutannya, ini merupakan tumor lunak yang berasal dari jaringan lunak. Namun, tahukah Anda, walau lunak tapi mampu membatasi gerak kita. Walau lunak mampu mengganggu fungsi organ sekitar. Walau lunak mampu menjadi ganas hingga merenggut nyawa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena saat ini bersama Dr. Clifford Nusawakan yang sudah bersama kami di studio. Bersama-sama kita cegah timbulnya tumor lunak yang tak berarti lemah ini. Dr. Clifford menyelesaikan profesi dokter di tahun 2014 dari Universitas Samratulangi Manado. Beliau sempat menggali pengalaman di Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado pada tahun 2022. Dan saat ini dokter aktif dalam pelayanannya di RSUD Kota Bitung dan sekaligus melayani di Public Safety Center. Tanpa berlama-lama lagi mari kita sapa Dr. Clifford Nusawakan. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya nih dokter? Puji Tuhan, sehat, luar ini biasa. Kerjanya ini sepertinya ada di 2 tempat ya ini, jadi sibuk ya? Cukup sibuk. Terima kasih untuk bersama-sama bersedia menjadi narasumber di tengah-tengah kesibukan dokter. Baik dokter, kita segera membuka diskusi kita, tetapi sebelumnya kita akan buka ini dengan doa. Baik, saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat Live sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu, terpujilah ya Tuhan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu, kiranya ya Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat dari surga agar kami dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan sebentar. Dan kiranya ya Tuhan, kami dapat dimampukan untuk dapat melakukan apa yang sudah kami pelajari untuk kesehatan tubuh kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendoakan narasumber kita Dr. Clifford yang bersama kami pada saat ini. Bantu dia ya Tuhan agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja dan semuanya tentunya menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan program kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik dokter, terima kasih banyak. Kita akan jeda sebentar ya dokter. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita Dr. Clifford. Sehubungan dengan topik kita STT Soft Tissue Tumor. Oke, baik dokter, berbicara tentang STT atau Soft Tissue Tumor ini ya, apa bedanya nih dengan tumor-tumor jenis lainnya? Baik, sebelum kita memulaikan ke perbedaan daripada antara STT atau Soft Tissue Tumor, tumor jaringan lunak, kita perlu mengetahui apa itu yang disebut dengan STT. Jadi tumor jaringan lunak atau STT ini adalah tumor yang berasal dari jaringan embryonic mesoderm. Nah, apa sih itu? Iya. Nanti kita lihat sebentar. Itu meliputi tumor jaringan ikat, jaringan lemak, pembuluh darah, saraf, pembungkus saraf, otot polos, dan serang lintang. Nah, soft tissue tumor ini ada yang jinak dan ada yang ganas. Soft tissue tumor yang bersifat ganas itu disebut sarkoma. Nah, mungkin sahabat Live juga pernah sempat dengar itu mengenai sarkoma. Nah, itu berasal dari jaringan lunak. Apabila dia ganas disebutlah itu namanya sarkoma. Awalnya ketika jaringan lunak ini terbentuk pada saat proses embriologi. Nah, yang kita ketahui bersama ketika sel telur pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki bertemu dan akan membentuk satu yang namanya sigot, kemudian membelah menjadi yang namanya morula, kemudian ada pembelahan lagi yang namanya blastula, dan kemudian ada yang namanya grastula. Nah, pada grastula ini terbagi menjadi 3 lempeng. Lempeng pertama itu ektoderm, kemudian mesoderm, dan endoderm. Nah, jaringan lunak ini dia pada lempeng mesoderm.
Kemudian dia akan berkembang menjadi jaringan ikat, tulang, otot, jantung, selaput saraf, pembuluh darah, limfe, dan bisa dijelaskan bahwa tumor ganas yang berasal dari mesoderm tadi atau 3 lempengan yang tadi saya sebutkan itu, lempengan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kalau mesoderm itu adalah pembentukannya menjadi jaringan lunak, dan ketika ganas maka disebutlah sarkoma. Kalau ektoderm dan endoderm disebut menjadi karsinoma. Jadi ada perbedaan begitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau kita tanya apa perbedaan dengan tumor-tumor yang lain. Nah, secara penamaan dari soft tissue tumor ini tadi saya sudah singgung mengenai tumor jinak dan tumor ganas yang dari jaringan lunak. Kita bisa melihat dari asal jaringannya ditambah dengan kata akhirannya. Misalnya seperti ini. Kalau benjolan itu dia bersifat tunggal dan berasal dari jaringan fibroma, kita sebut dia berasal dari jaringan yang jinak, kita sebut dia fibroma. Apabila dia bersifat multiple atau lebih dari satu, maka disebut fibromata. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau tumornya bersifat ganas, itu diberi penamaan dari asal jaringan ditambah dengan akhiran. Kalau asal jaringan yang ganas itu ada namanya koma seperti itu. Jadi ditambah misalnya fibrosarkoma. Tadi fibro itu jaringan, sarkoma itu jaringan lunak yang bersifat ganas. Kalau yang bersifat jinak oma. Gitu. Jaringannya fibroma. Itu artinya jaringan tumor yang jinak. Seperti itu. Nah, apa perbedaan? Perbedaan yang dengan soft tissue tumor ini. Kalau secara umum, kalau kita mau bikin perbedaan memang lebih kita membedakan dengan yang bersifat ganas. Jadi ada perbedaan sebenarnya yang namanya benigna dan maligna. Yang ganas dan yang jinak. Yang benigna itu jinak, yang maligna itu ganas. Kita bisa lihat dari durasinya, dari tipe tumornya, karena setiap onset atau durasi yang terjadi pada satu masa atau tumor yang ada di badan atau di tubuh kita ini, kalau dia progresnya cepat, kita bisa curigai ke arah keganasan atau malignansi. Kalau dia timbulnya multiple, kita bisa curiga ke arah malignansi atau keganasan. Kalau dia bisanya memiliki warna yang lebih daripada satu, atau contohnya nanti sebentar kita akan lihat, seperti misalnya ada bercak di kulit kita, kemudian warnanya lebih dari satu, itu bisa ke arah malignansi. Contoh-contohnya seperti itu kira-kira. Oke, jadi sebenarnya ada pisah jenis ya, yang ganas dan yang jinak. Nah, kita sisihkan dulu yang ganas nih dokter ya. Kita fokus ke jinak terlebih dahulu. Nah, dari jenis-jenis jinak, tumor jinak yang ada, mana aja jenis yang sering dijumpai? Oke, baik. Ini memang yang berbicara mengenai tumor jinak ini memang satu masalah yang sering dijumpai di masyarakat. Sering di praktek sehari-hari kita ketemu di misalnya vaskes tingkat 1 seperti puskesmas, klinik, juga di rumah sakit. Tumor jaringan lunak ini banyak sekali. Nah, contoh-contohnya yang paling sering itu bisa saya sebutkan. Yang pertama contohnya seperti lipoma yang berasal dari jaringan lemak. Kemudian misalnya ateroma, kemudian fibroma, kemudian ada yang namanya nevus pigmentosus, itu tai lalat ya. Kalau kita kenal bersama, biasanya kita sebut tai lalat seperti itu ya. Kemudian hemangioma, kemudian clavus atau mata ikan, kemudian keloid atau yang bisa kita bandingkan juga namanya parut hipertrofik. Nah, inilah yang tadi saya sudah sampaikan, ini yang sering ada di masyarakat. Paling sering ada di praktek sehari-hari. Tumor jaringan lunak yang tadi saya sudah sebutkan. Oke dokter, dan untuk angka kejadian dari STT ini apakah banyak dokter? Oke, baik. Kalau kita melihat mengenai angka kejadian atau insiden, kita boleh membandingkan antara pria dan wanita
secara umum pria dan wanita ini 1,2 berbanding 1 daripada pria dan wanita. Kemudian jika kita bandingkan insiden benigna dan maligna atau ganas dan tidak ganas atau jinak, 100 berbanding 1. Satunya malignansi, satunya keganasan. 100-nya itu yang jinak, begitu. Kemudian kalau kita melihat insiden kepada soft tissue tumor yang bersifat ganas atau yang saya sebutkan tadi sarkoma, itu 1% dari penderita kanker dewasa. Ini kita agak masuk sedikit ya di keganasannya daripada soft tissue. Kemudian insiden daripada sarkoma yaitu 7-15% dari penderita kanker pada anak. Insiden di Amerika 3,3 per 100 penduduk, 100.000 penduduk. 3,3 per 100.000 penduduk. Itu angka kejadian sarkoma atau keganasan pada jaringan lunak. Kemudian di tahun 2016, 12.310 kasus dengan angka kematian berjumlah 4.990. Cukup besar. Kemudian insidennya dapat muncul pada berbagai umur. Jadi tidak terbatas umurnya. Terbatas. Nanti kita akan lihat sebentar. Bahkan sampai anak-anak pun bisa mendapat STT gitu atau soft tissue tumor atau juga bisa mendapat sarkoma. Paling sering pada usia pertengahan sampai lanjut. Itu yang paling sering pada usia pertengahan sampai lanjut. Tapi tidak dibatasi oleh umur. Seperti itu. Oke dokter. Dan untuk gejala umumnya, bagaimana sih terlihat ya? Atau terasa, atau bagaimana jika kita sentuh mungkin bentuk dari STT ini? Oke. Pada umumnya, ketika mungkin sahabat live di rumah bisa melihat sendiri, kira-kira ini ada benjolan di tubuh saya. Apakah ini STT atau tumor jaringan lunak? Apakah ini jinak atau apakah ini ganas? Nah, secara praktik biasanya akan timbul pada perabaan sesuatu yang dapat digerakkan. Jadi benjolan yang dapat digerakkan. Ini kita masih terbatas pada jinak ya. Benjolan yang dapat digerakkan. Kemudian dia bersifat tidak nyeri, dia lebih kenyal, kemudian dia memiliki bagian-bagian atau lobus-lobus yang batasnya tegas. Jadi dia punya batasnya tegas, begitu. Batasnya tidak berpetak-petak. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya batasnya tegas, itu lebih ke jinak. Pertumbuhannya lebih lambat. Seperti tadi saya sudah sampaikan. Kalau sesuatu tumor yang pertumbuhannya progresifnya cepat, kita bisa curiga ke arah keganasan. Jadi sahabat live bisa memeriksakan diri di rumah. Tiba-tiba kok ada ya benjolan di badan saya dalam jangka waktu kurang dari 3 minggu, tiba-tiba dia sudah naik. Mungkin dari sebesar biji kacang hijau, naik bisa jadi buah apel misalnya seperti itu. Kira-kira Besar ya? cukup besar. Dan pada masalah atau kasus keganasan bisa ada yang seperti itu. Progresnya akan lebih cepat. Kemudian gejala-gejala yang timbul itu dapat membuat si penderita atau orang yang memiliki benjolan tersebut mengalami gangguan psikologis juga. Karena masalah estetika sebenarnya. Timbul di wajah, begitu. Timbul di tangan, timbul di daerah-daerah yang bisa dilihat oleh orang sehingga mengganggu dirinya. Dan bisa keluhan itu bisa akhirnya membawa orang tersebut atau pasien itu datang pergi ke dokter. Saya juga mau mengingatkan sih sebenarnya, banyak sekali pasien-pasien yang datang ketika tumornya atau soft tissue tumor ini, tumor jaringan lunak ini sudah punya umur yang panjang, sudah 5 tahun, sudah 6 tahun baru datang ke dokter. Dan sudah besar dengan ukuran yang sangat besar. Itu sering pada daerah yang tertutup oleh pakaian kita. Karena mungkin tidak kelihatan. Tapi kalau kelihatan biasanya langsung pergi ke praktek dokter atau rumah sakit atau puskesmas.
Seperti itu Kalau kira-kira. tidak kelihatan belum Belum terlalu terlalu. masih nyaman-nyaman Iya, aja masih ya. nyaman. Nanti kalau sudah tidak nyaman baru pergi. Iya. Nah, untuk proses diagnosa dari STT ini jika di medis seperti apa, dokter? Oke, baik. Jadi untuk mendiagnosis secara klinis kita perlu ada yang namanya anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian imaging atau fotoradiografi, kemudian histopatologi. Khusus untuk tumor ini kita butuh untuk memeriksakan masanya, atau ketika kita melakukan tindakan operasi kita memeriksakan kembali secara histopatologi atau jaringannya sudah sampai di mana stadiumnya, kira-kira seperti itu secara umum. Oke. Nah, apa saja faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya STT ini? Baik, faktor risiko yang sering dijumpai ialah ketika seseorang dengan memiliki riwayat genetika atau orang tuanya yang sudah memiliki penyakit kanker, dia memiliki potensi faktor risiko untuk menderita penyakit kanker atau tumor ya, atau tumor. Secara genetika ada hubungannya. Kemudian orang yang terpapar dengan radiasi bisa terkena soft tissue tumor. Orang yang terkena dengan trauma, secara yang saya maksudkan ialah trauma fisik ya, bukan trauma psikologis tapi trauma fisik. Mungkin dia jatuh beberapa tahun lalu, contohnya seperti itu. Kemudian orang yang terpapar sinar UV, sinar matahari yang berlebihan, bisa juga terkena soft tissue tumor, seperti itu. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri seperti apa, dokter? Apakah ada terapi khusus yang harus dilakukan, dokter? Pengobatan, Ya. baik pada soft tissue tumor ini, kita perlu untuk memberikan terapi kepada pasien. Nah, setelah kita mendiagnosis pasien secara klinis, maka kita selanjutnya akan memberikan penanganan terapi secara optimal dengan tujuan yaitu secara kuratif dan paliatif. Artinya kita boleh bedakan atas sebelumnya kita bedakan atas lokasinya, secara ekstremitasnya, apakah dia ada di organ sebelah mana, bagian tubuh yang sebelah mana, kemudian kita lihat penyebarannya kira-kira, dan modalitas terapi yang kita berikan, misalnya operasi khusus untuk STT, jadi soft tissue tumor. Kita terapi yang paling utama ialah segera dilakukan tindakan eksisi tumor. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai sarkoma atau tumor jaringan lunak yang ganas, maka perlu dilakukan operasi, radioterapi, kemoterapi, dan kemudian sistemik terapi lainnya. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis tumor jinak yang tadi sudah disebutkan banyak ya jenis-jenisnya. Nah, apakah penyebabnya itu jadinya sama nih, dokter? Penyebabnya beda-beda. Oke. Jadi penyebabnya beda-beda. Kalau nanti kita lihat sebentar, yang bisa saya sebutkan seperti tadi lipoma, itu penyebabnya berbeda. Contohnya seperti ateroma. Penyebabnya berbeda, yang ateroma sumbatan, yang lipoma oleh karena penumpukan lemak. Begitu. Oke, dan untuk langkah-langkah pencegahannya yang dapat diambil untuk mengurangi resiko terkena STT ini apa aja, dokter? Nah, pencegahan yang boleh dilakukan ialah kita boleh menjaga lifestyle kita sebenarnya. Kita perlu untuk menjaga pola hidup kita, karena beberapa tumor akan timbul dengan pola hidup kita yang sebenarnya banyak mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang membuat tumor itu menjadi bertumbuh, contohnya seperti itu. Kemudian kita mungkin tinggal di lokasi tempat yang secara tidak langsung kita bisa terpapar bahan kimia di sana. Contohnya seperti mungkin tinggal di daerah pabrik, seperti itu contohnya. Karena ada beberapa kasus yang sempat saya temui di satu daerah. Kami pernah pergi melakukan pelayanan kesehatan di sana, dan kami menemukan ternyata banyak pasien dengan lipoma atau tumor jaringan lunak ini, yaitu lipoma, dengan kasus sangat banyak. Dan ternyata mereka tinggal di daerah yang ada pabriknya.
mungkin terpapar limbah daripada pabrik, bisa berpotensi untuk terkena soft tissue tumor seperti itu. Jadi perlu kita menjaga pola hidup kita. Kita perlu mengetahui penyebab-penyebab atau faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan. Yaitu, dan dengan adanya penjelasan ini pun adalah satu media bagi kita untuk mencegah. Ketika saya mengetahui atau saya memiliki ilmu mengenai apa sih tumor jinak pada jaringan lunak ini, maka saya sudah tahu gejala-gejalanya apa sih. Maka saya punya ilmu untuk mengetahui sehingga saya bisa mencegah. Nah, begitu, seperti itu kira-kira. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita akan sudahi dulu sesi kita yang kedua. Kita sambung lagi sebentar ya dokter. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Clifford Nusawakan dalam topik STT, Soft Tissue Tumor. Baik dokter, menyambung. Ini STT ini tadi sempat dokter sebutkan adalah tumor jinak ya. Nah, apakah tumor jinak STT ini bisa lama-kelamaan jadinya jadi ganas seperti itu? Apa bisa? Baik, sebelum saya menjawab ke jawaban ini, saya perlu menjelaskan beberapa hal penting yang harus saya jelaskan yang tadi saya sudah sempat disinggung. Oke, baik dokter. Kita akan melihat mengenai tumor jinak kulit. Ini yang sering terjadi di praktek sehari-hari. Tumor jinak kulit ini yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai namanya lipoma, kemudian namanya ateroma, kemudian fibroma, kemudian nevus pigmentosus atau tai lalat, kemudian hemangioma, clavus atau mata ikan, dan keloid atau parut hipertrofik. Inilah yang sering ada di praktek sehari-hari. Nah, kalau tumor jinak ini berisi jaringan lemak yang berada di bawah kulit. Jadi memang dia hanya di bawah kulit, dia tidak lebih dalam, sehingga dia timbulnya kalau kita lihat secara kasat mata itu timbul keluar, gitu. Yang tumbuh lambat, dia tidak tumbuh cepat, dia tumbuh lambat, bisa 4-5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sering dijumpai berlobus-lobus atau berbagian-bagian pada satu daerah, contohnya di lengan bisa timbul pertama mungkin 1, kemudian dia timbul 2 dalam satu kapsul, begitu contohnya bisa seperti itu, atau 1, 2, 3 kapsul yang gabung lengket. Nah, itu kalau kita dapat sehari-hari bisa seperti itu. Kemudian penyebabnya tersering karena riwayat trauma yang tadi saya sudah sampaikan. Riwayat trauma, dan ada kecenderungan bahwa lipoma ini dapat diturunkan dari keluarga, dari orang tua. Dan secara mikroskopik atau dilihat di bawah mikroskopik ya, ditemukan jaringan tumor ini berbentuk berbagian-bagian yang mengandung sel lemak yang normal. Kelihatannya sel lemak yang normal. Nah, jenis lipoma ini sifatnya superficial tadi yang saya sudah sebutkan di atas, memang di atas di daerah kulit bagian luar ya, kemudian berukuran kecil, namun lama-kelamaan dia akan menjadi besar seiring dengan berjalannya waktu ketika kita tidak pergi untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Gejala klinisnya, lipoma lunak pada perabaan dapat digerakkan, tapi kalau tidak bisa digerakkan kita bisa curiga ke arah keganasan. Kemudian dia tidak nyeri. Nah, mungkin sahabat Live bisa temukan ada benjolan saya atau saudara saya, kenalan saya yang ada benjolan, tapi kalau ditekan-tekan tidak sakit. Begitu. Ada benjolan di kepala, ditekan-tekan tidak sakit, tapi benjolannya ada. Makin hari makin besar, kenyal. Ada. Tapi tidak sakit. Nah, tapi kalau misalnya benjolan, kemudian ada nyeri, nah kita bisa mencurigai ke arah keganasan. Kemudian pertumbuhannya lambat, kebanyakan berukuran kecil namun dapat menjadi besar. Nah, lipoma biasanya hanya dirasakan mengganggu secara estetika, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian oleh penderitanya jarang menekan struktur yang lain di sekitar dan menyebabkan gangguan. Nah, kalau sudah ada gangguan yang tadi saya sudah sampaikan nyeri, biasanya itu lebih ke arah keganasan. Tata laksananya, apa yang dilakukan? Nah, segera lakukan kalau ada kecurigaan atau ada kenalan atau diri sendiri sahabat Live yang memiliki lipoma atau yang tadi saya sudah jelaskan tadi ya, benjolan berisi jaringan lemak itu yang dengan jangka waktu yang lama dia bertumbuh,
tidak nyeri, segeralah pergilah ke fasilitas kesehatan tingkat 1, kemudian ke rumah sakit, untuk segera lakukan tindakan konservatif, lakukan eksisi tumor atau pengangkatan daripada tumor. Yang kedua, namanya ateroma. Ateroma ini mungkin seperti yang sahabat live bisa lihat di layar. Bisa lihat di layar, karena ini gambaran yang saya mau bagikan. Ini mungkin sering, atau ada juga sahabat live yang menderita ateroma. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, ateroma ini merupakan benjolan yang terbentuk akibat sumbatan pada muara daripada kelenjar sebum. Nah, massa tumor ini berbentuk bulat, lonjong, kenyal, dan khasnya ada matanya di ujung. Ya, jadi seperti ada mata di ujung daripada benjolan tersebut. Itu ateroma. Dibedakan dengan lipoma. Kalau lipoma tidak ada matanya. Oleh karena ada sumbatan, maka terlihat seperti ada matanya. Seperti itu. Kemudian yang berikut, tumor jinak di kulit yang berikut ialah yang kita sebut fibroma. Fibroma ini karakteristiknya, sifatnya dalam perabaan, dia perabaannya lebih keras dibandingkan dengan lipoma dan di permukaan kulit. Nah, penyebabnya dia dari jaringan ikat yang berada di pembuluh darah, jaringan pembuluh darah. Apa yang dilakukan ketika seseorang menderita fibroma? Maka dilakukan tindakan konservatif, yaitu eksisi atau pengangkatan daripada tumor tersebut. Seperti yang ada di layar ini adalah contoh daripada fibroma. Sahabat bisa lihat di layar ya. Kemudian yang berikutnya yaitu nevus pigmentosus. Ini kita kenal dengan tai lalat. Ini merupakan tumor jinak melanosit dan penyebabnya sering oleh karena pajanan daripada sinar matahari. Kemudian pemberian kemoterapi dan bisa diturunkan oleh keluarga. Nah, tata laksananya atau tindakan yang dilakukan apabila seseorang menderita nevus pigmentosus, dilakukan tindakan konservatif, yaitu pengangkatan nevusnya atau pengangkatan tumornya. Nah, ini contoh gambaran daripada nevus pigmentosus. Kita bisa bandingkan dengan yang namanya melanoma. Apabila nevus pigmentosus, kalau dia bersifat ganas, sahabat live mungkin bisa lihat di layar ya. Kalau bersifat ganas, maka dia bentuknya tidak simetris. Tapi kalau dia normal, maka dia lebih simetris. Kalau ganas, maka dia sifatnya tidak simetris. Kemudian secara lainnya atau bordernya ini, dia pinggirannya, kalau normal pinggirannya lurus. Jadi tepinya rata, tepinya ada. Tapi kalau misalnya dia ganas, dicurigai ganas, maka tepinya tidak rata, tepinya tidak sama. Secara warna, kalau warnanya, kalau normal, tai lalat yang normal itu hanya satu warna, tapi kalau dia ada multiple color atau warnanya lebih dari satu, kita bisa curigai ke arah keganasan atau disebut dengan melanoma. Kemudian kalau diameternya, ukurannya lebih dari 1/4 inci, tadi kan warnanya sudah lebih dari satu, tepinya tidak rata, kemudian tidak simetris, ditambah dengan ukuran yang lebih dari 1/4 inci, bisa curigai ke arah melanoma atau keganasan di kulit seperti tai lalat, keganasan dari kulit tersebut. Kalau dia misalnya kurang dari 1/4 inci, berarti dia normal. Yang berikut namanya hemangioma. Ini sering terjadi di anak-anak. Tumor jinak kulit akibat gangguan dari perkembangan sistem pembuluh darah di dermis dan subkutis, di bagian daripada kulit, seperti itu. Nah, tindakan dilakukan yaitu ialah krioterapi, pemberian steroid, pemberian obat untuk menekan daripada peradangan, kemudian diberikan radiasi, dan selanjutnya diberikan tindakan eksisi atau pengangkatan daripada tumor tersebut. Kita bisa lihat di gambar, nanti sahabat live bisa lihat, ada gambaran mengenai hemangioma, tumor di kulit yang sering dijumpai, dan ini sering kepada anak-anak. Selanjutnya, mata ikan.
Mata ikan ini juga merupakan atau clavus ini juga merupakan tumor dari kulit yang sering dijumpai sehari-hari. Tindakannya dilakukan eksisi atau pengangkatan daripada tumor tersebut. Yang terakhir, yaitu mengenai keloid atau parut hipertrofik. Ini yang sering kita tidak bisa bedakan. Apa sih ini keloid? Kalau Sobat Life bisa menyimak apa yang saya sampaikan saat ini, maka kita akan mengerti bahwa ada perbedaan antara keloid dengan parut hipertrofik. Nah, secara singkatnya, sesuatu yang disebut keloid itu dia akan timbul beberapa tahun. Okay. Itu perbedaannya dengan parut hipertrofik. Kalau parut hipertrofik, dia dalam 4-8 minggu setelah luka. Jadi setelah seseorang kena luka atau luka post operasi, setelah operasi, dia akan timbul 4-8 minggu. Tetapi kalau keloid, dia akan timbul nanti sudah beberapa tahun dulu, baru dia akan timbul. Nah, mungkin Sahabat Life bisa lihat di layar ya. Saya sudah memberikan gambar antara parut hipertrofik dan keloid. Kalau yang lebih keluar atau yang lebih besar itu ialah keloid. Kalau parut hipertrofik, dia agak lebih rata. Tapi kalau keloid, dia lebih menonjol ke atas dari permukaan kulit. Dan sifatnya lebih lama kalau keloid, timbulnya lebih lama. Bisa bertahun-tahun setelah kena luka, baru timbul. Begitu. Oke, baik, kembali kepada pertanyaannya tadi. Jadi STT yang jinak ini ujung-ujungnya bisa menjadi ganas, seperti itu dokter? Atau bagaimana? Jadi kalau STT ini, dia akan bisa menjadi ganas, semua tumor akan bisa menjadi ganas pada situasi yang infeksius. Jadi sesuatu yang infeksi yang sifatnya kronis tidak ditangani bisa menjadi sesuatu keganasan, malignansi. Makanya kita perlu memeriksakan secepatnya benjolan saya atau tumor ini. Jadi kalau kita mau ketahui bersama bahwa STT ini ganas atau jinak. Jadi bisa dipastikan bahwa STT atau tumor jaringan lunak ini bersifat jinak. Dia tidak ganas, dia sifatnya jinak. Kalau dia ganas namanya sarkoma. Dia akan menjadi ganas ketika tidak ditangani atau dengan adanya faktor infeksius. Jadi kalau ada infeksius maka dia bisa menjadi keganasan. Oke. Jadi dengan kata lain, walaupun lunak, walaupun jinak ya, tetap harus perhatikan, atasi sedini mungkin. Kalau bisa cegah sebelum dia muncul ya. Nah, tadi sebelum kita tutup sesi kedua, dokter sempat katakan kembali lagi kepada pola hidup. Nah, apa peran dari pola hidup, khususnya pola makan dan juga gerak fisik terhadap pencegahan STD ini? Baik, kalau kita mau menghubungkan antara lifestyle, lifestyle itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dan sangat baik dilakukan. Bukan hanya kepada seseorang yang mengalami STT atau tumor jaringan lunak. Semua orang yang memiliki penyakit degeneratif, penyakit yang misalnya seperti kanker, penyakit infeksi kronis, gangguan metabolik, dan semua penyakit itu perlu dilakukan intervensi lewat lifestyle. Jadi pola hidupnya itu perlu diatur kembali. Nah, kenapa sih pola hidup itu penting? Karena segala sesuatu yang kita makan itu sebenarnya bisa menjadi obat, atau segala sesuatu yang kita makan itu bisa menjadi racun. Segala sesuatu yang saya lakukan itu bisa menjadi hal yang baik, ataupun kebiasaan saya yang buruk, contohnya seperti tidur larut malam, sering menggunakan handphone, berjam-jam, itu adalah tindakan lifestyle yang tidak bagus, akan memperburuk tubuh saya. Nah, kalau kita kaitkan dengan STT, kebiasaan kita terpapar, mungkin saya sudah ada punya faktor risiko dari keluarga. Mungkin saya sudah ada faktor risiko kanker dari keluarga. Ayah saya, ibu saya, atau oma saya, opa saya. Kemudian saya punya gaya hidup yang tidak baik, lifestyle yang tidak baik,
itu dapat mempromosi saya untuk lebih berat atau lebih cepat mendapatkan satu tumor atau satu keganasan yang sifatnya jinak atau sifatnya ganas. Contohnya seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai lifestyle, ini merupakan satu hal yang sangat penting dilakukan. Bukan hanya kepada orang yang mengalami tumor atau cancer, tapi bagi semua orang. Lifestyle perlu dilakukan untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan sebenarnya. Untuk pengobatan. Seperti kita tahu bersama ya, yang sering digalang-galang yaitu New Start atau hidup sehat. Benar. Lewat New Start atau hidup sehat ini, itu saja sudah sangat cukup untuk menjaga pola hidup kita semua. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita masuk kepada mitos dan fakta ya, dokter. Mitos dan fakta yang pertama, tumor jinak bisa menjadi kanker. Ini baru dokter bahas nih. Mitos atau fakta? Dalam situasi tertentu bisa menjadi ganas apabila dia infeksius. Oke. Baik, yang berikutnya, tumor jinak maupun ganas bisa sembuh dengan metode herbal. Kalau herbal tidak menyembuhkan secara tunggal, dalam artian kalau saya mau bilang herbal tidak menyembuhkan, tidak juga. Tetapi herbal membantu juga untuk proses penyembuhan baik bagi kepada pasien yang sudah keganasan ataupun belum. Jadi herbal itu tidak bisa berdiri sendiri seperti orang, oh saya minum herbal ini kemudian saya sembuh. Tidak. Bisa dikatakan bahwa herbal dengan adanya herbal ditambah atau dengan lifestyle atau dengan pengobatan konservatif di rumah sakit, bertemu dengan dokter, konsultasi secara psikologis maupun untuk terapinya, itu semua berjalan terintegrasi, tidak bisa berdiri sendiri. Bukan hanya herbal, penanganan pasien bagi tumor dan juga keganasan, cancer perlu ada tindakan yang terintegrasi karena ini masalah yang kompleks sehingga tidak bisa dikatakan bahwa herbal menyembuhkan, tetapi herbal membantu juga untuk proses penyembuhan atau survive orang yang sudah menderita cancer. Oke, baik. Berikutnya yang terakhir dokter, operasi akan memperburuk kondisi pasien tumor maupun kanker. Operasi bisa memperburuk ketika kita tidak mengetahui secara ilmunya. Tetapi saya yakin di rumah sakit kalau kita sudah melalui berbagai tahapan pemeriksaan lewat anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai pemeriksaan penunjang, sampai persiapan operasi, tentunya apabila dilakukan tindakan operasi, dia akan memberikan hasil yang baik. Karena kita sudah melewati berbagai pemeriksaan sebelum tindakan operasi. Namun, apabila sesuatu, pada prinsipnya, sesuatu yang bersifat keganasan, dia sebenarnya tidak bisa metode infeksius terjadi. Karena ketika ada aktifnya sel kanker itu ditambah dengan kita lakukan tindakan infeksius, maka bisa jadi punya kemungkinan untuk menjadi lebih tidak baik sel yang ganas atau pada cancer itu. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan. Makanya pada saat dilakukan tindakan operasi, dokter di rumah sakit pasti dilakukan pemeriksaan, kemudian di kemoterapi dulu. Dibuat remisi dulu sel kansernya. Kemoterapi, radiasi, setelah itu baru tindakan operasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi. Pemeriksaan lagi seperti nanti saya jelaskan sebentar. Ada pemeriksaan-pemeriksaan baru yang sudah ada saat ini khusus untuk pasien kanker. Seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu, dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan ada satu pemeriksaan baru di Rumah Sakit Kanker Darmais. Kebetulan pada ulang tahun ke-30 tahun kemarin Rumah Sakit Kanker Darmais itu ditambahkan satu alat yang namanya Spectra CT untuk pemeriksaan pada pasien cancer. Kemudian ada juga namanya pemeriksaan genomik. Jadi seseorang yang normal seperti misalnya kita saat ini tidak ada masalah kesehatan, kita boleh memeriksakan diri
lewat pemeriksaan genomik, diambil darah dan kita akan melihat, oh ternyata saya punya potensi untuk terkena kanker atau Iya. saya mempunyai sel kanker lewat pemeriksaan tersebut. Inilah yang saya maksudkan dalam hal ini. Perlu ada pemeriksaan, kemudian dipastikan, dilihat apakah sudah bisa dilakukan tindakan operasi. Setelah operasi pun dilakukan tindakan pemeriksaan apakah ada penyebaran ataukah tidak. Begitu, ada evaluasi. Ada Jadi step-stepnya. ya ada evaluasi selanjutnya. Jadi kalau mau dikatakan bahwa operasi itu tindakan yang baik, saya bisa sampaikan bahwa itu adalah tindakan yang sangat baik, tetapi Setelah perlu evaluasi. dilakukan tahapan-tahapan. Baik dokter. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya dokter. Sebelum kita tutup, bisakah saya minta dokter sedikit memberikan closing statement dokter? Baiklah, untuk sahabat live yang Yes. menyaksikan siaran ini, biarlah siaran ini boleh menjadikan satu ilmu yang baru mungkin atau pengetahuan yang bertambah, sehingga ketika saya sudah mengetahui bahwa dengan gejala-gejala yang tadi kami atau dokter sudah sampaikan, saya bisa langsung memeriksakan diri saya kepada dokter atau fasilitas kesehatan tingkat 1, kemudian selanjutnya ke rumah sakit. Dengan harapan bahwa kita semua sahabat live tetap sehat selalu. Saya mau sampaikan juga yang mana kalau kita berbicara mengenai tumor atau kanker, ini berbicara mengenai waktu juga. Iya. Jangan kita menahan-nahan diri kita untuk memeriksakan kesehatan kita. Karena semakin berjalannya waktu, bisa jadi suatu penyakit itu akan berkembang menjadi hal yang lebih buruk. Mungkin saat ini hanya 1 cm, bisa jadi 2, bisa jadi 3 dengan berjalannya waktu. Padahal bisa dilakukan pencegahan sebelum menjadi ukuran yang lebih besar, contohnya seperti itu. Nah, harapan saya dengan adanya penjelasan ini, acara live ini, boleh membantu sahabat live sekalian. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk closing statement, pengingat ya bahwa kita harus waspada, pencegahan juga yang paling penting ya dokter. Baik, kita akan segera tutup diskusi kita, bisakah saya minta dokter untuk menutup kita di dalam doa? Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, terima kasih atas kesempatan yang indah kami ada dalam program live. Tuhan telah memimpin kami sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, harapan kami bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami, menjaga dan melindungi kami, menghindarkan kami dari sakit penyakit yang membuat kami jatuh dalam dosa sehingga kami jauh daripada Tuhan. Kami selalu kiranya sehat, agar kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dimanapun saja kami berada. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang sisa hidup ini, kami tidak tahu apa yang jadi atas kami. Kami hidup selangkah hanya daripada maut. Kami percaya tangan Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Terima kasih atas berkat dan penjagaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih dokter sekali lagi untuk semua jawaban yang sudah disampaikan, tentunya ilmunya sangat bermanfaat untuk sahabat live sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, tentunya bersama keluarga ya dokter. Baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat live Cornelius Media yang sudah menyaksikan dan juga sahabat Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.